akan menjelaskan materi yang berjudul getaran dan gelombang. A. Pengertian getaran dan gelombang. 1. Getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangan dalam waktu tertentu. A. Konsep dasar getaran. Nah, dalam konsep dasar getaran ada dua. Yang pertama, definisi gerakan. Gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi keseimbangan, contohnya seperti ayunan, bandul, pegas, dan senar gitar. B. Parameter getaran. Yang pertama, amplitudo atau A, simpangan maksimum dari posisi keseimbangan dan menunjukkan energi getaran. Yang kedua, periode atau T, waktu yang diperlukan untuk suatu kali getaran penuh dan hubungan dengan frekuensi seperti T sama dengan 1/F. 1. Frekuensi atau F, banyaknya getaran dalam suatu detik dan satuan Hertz atau Hz. 2. Energi getaran terdiri dari dua bagian. Yang pertama, energi kinetik, maksimum saat benda melewati titik keseimbangan. Yang kedua, energi potensial, maksimum saat benda mencapai simpangan. Ciri-ciri gerakan. A. Memiliki amplitudo. Amplitudo adalah jarak maksimum benda dari posisi keseimbangan saat bergetar. Semakin amplitudo besar, semakin besar juga energi yang memiliki getaran. B. Bersifat periodik. Getaran memiliki pola yang berulang dalam jangka waktu tertentu disebut periode atau T. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan getaran penuh. C. Memiliki frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam suatu detik dinyatakan dalam satuan Hertz atau Hz. 3. Hubungan periode dan frekuensi getaran. Hubungan antara periode dan frekuensi getaran sangat erat dan berbanding terbalik. A. Definisi periode atau T. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran atau siklus penuh. Satuan periode adalah detik atau S. B. Definisi frekuensi atau F. Frekuensi adalah jumlah getaran atau siklus yang terjadi dalam satu detik. Satu frekuensi adalah Hertz atau Hz yang setara dengan satu getaran per detik. C. Hubungan matematis. Hubungan antara periode atau T dan frekuensi atau F dirumuskan dari rumus F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Jika periode meningkat, frekuensi akan menurun dan sebaliknya. 4. Gelombang. Gelombang adalah getaran atau gangguan yang merambat melalui medium atau ruang yang membawa energi tanpa memindahkan materi secara permanen. A. Jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambat. 1. Gelombang mekanik. Memerlukan medium seperti air, udara, atau tali untuk merambat. Contohnya seperti gelombang suara, gelombang air, dan gelombang pada tali. 2. Gelombang elektromagnetik. Tidak memerlukan medium, hanya dapat merambat di ruang hampa. Contohnya seperti cahaya dan gelombang radio. B. Sifat-sifat gelombang. 1. Refleksi. Pemantulan gelombang ketika bertemu permukaan. 2. Refraksi. Pembelokan arah gelombang saat melewati medium berbeda. 3. Difraksi. Penyebaran gelombang ketika melewati celah sempit. 4. Interferensi. Superposisi dua gelombang yang dapat saling memperkuat
atau melemahkan. Nah, secara umum hanya terdapat dua jenis gelombang. Yang pertama, gelombang mekanik. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Contohnya seperti gelombang yang terjadi pada tali jika salah satu ujungnya digerak-gerakkan. B. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. 6. Penerapan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. A. Gelombang air. Gelombang air adalah jenis gelombang mekanik yang terjadi di permukaan air. Pada dasarnya, permukaan air di laut tidaklah rata. Hal ini disebabkan adanya gelombang yang ditandai dengan ayunan air yang bergerak tanpa henti. Walaupun cuaca dalam kondisi tenang, tetapi hal ini sudah cukup untuk bisa menimbulkan gelombang. Proses terjadinya gelombang di laut diakibatkan oleh gerakan angin belum sepenuhnya dapat dimengerti atau dapat dijelaskan secara terperinci. Sifat-sifat gelombang dipengaruhi oleh 3 bentuk angin, yaitu yang pertama, kecepatan angin. Semakin kencang angin yang ditiup, maka akan semakin besar pula gelombang yang terbentuk. Gelombang yang terbentuk dengan cara yang seperti ini memiliki puncak yang begitu kurang curam bila dibandingkan dengan yang dibangkitkan oleh angin yang berkecepatan lebih lemah. 2. Lamanya angin tertiup. Tinggi kecepatan dan panjang gelombang cenderung akan meningkat sejalan dengan meningkatnya waktu pada ketika angin pembangkit gelombang sudah mulai untuk bergerak bertiup. 3. Jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup. Gelombang yang terbentuk pada sebuah danau di daratan akan berbeda dengan gelombang yang terbentuk di sebuah lautan yang bebas. B. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang arah getarannya sama dengan arah rambat. Bunyi dapat merambat melalui beberapa media perantara, yakni zat cair, udara, dan benda padat. Bunyi berasal dari benda yang bergetar, misalnya pita suara manusia, harmonika yang ditiup, dan gitar yang dipetik. 1. Sumber bunyi. Syarat terjadinya bunyi yang pertama, yakni adanya sumber bunyi. Dalam hal ini, bunyi akan sampai pada pendengar dengan cara merambat melalui media perantara. 2. Media pengantar. Media pengantar, bunyi dapat berubah udara, zat cair, sehingga benda padat. Bunyi yang merambat lewat benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas jika dibandingkan dengan bunyi yang merambat lewat cahaya. 3. Pendengar. Syarat bunyi yang terakhir adalah pendengar. Jenis gelombang bunyi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, infrasonik, merupakan bunyi yang sangat lemah. Jumlah getarannya kurang dari 30 getaran per detik. Oleh karena itu, manusia tidak dapat mendengarkannya. Yang kedua, audiosonik, merupakan jenis bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Jumlah getaran bunyi audiosonik berkisar antara 20 hingga 20.000 getaran per detik. Yang ketiga, ultrasonik, merupakan bunyi yang sangat kuat. Jumlah getarannya lebih dari 20.000 getaran per detik. Seperti bunyi infrasonik juga tidak dapat didengar manusia. Hewan bisa mendengarnya, yakni lumba-lumba dan kelelawar. C. Gelombang cahaya.
Gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. 1. Sifat gelombang cahaya. A. Merambat lurus. Merupakan sifat yang paling umum dan paling mudah kalian temukan. B. Dapat dipantulkan. Bentuk pemantulannya berbeda tergantung bidang yang dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, jenis pemantulannya dibagi menjadi dua, yaitu dipantulkan dan dibiaskan. C. Dapat dibiaskan. Merupakan arah cahaya datang yang merambat dari medium ke medium lainnya. D. Dapat diuraikan. Merupakan proses terurainya cahaya putih menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda. E. Dapat diserap. Ketika sebuah bahan atau material transparan yang terkena cahaya, maka sebagian energi. Tidak semua energi dapat diserap. D. Gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang daripada radiasi inframerah. E. Gelombang pada tali. Gelombang pada tali adalah gelombang yang merambat pada tali. Gelombang ini merupakan gelombang mekanik dengan tali sebagian mediumnya. Jenis gelombang ini walaupun terlihat sederhana, dapat menjelaskan efek-efek gelombang pada umumnya seperti refraksi, transmisi, dan superposisi.